Kemudian saring set pakai ikat. Nah, ikat tuh ini kepala harus diiketan biar tidak kemana-mana. Nah, diiketan biar fokusnya ke hati. Nah, fokus. Nah itu lambang kehormatan, lambang kepemimpinan. Maka saya dari dulu sejak saya wakil bupati, saya mulai pakai ikat sejak itu. Nggak tahu, saya nggak ada yang nyuruh, semuanya saya lakukan alamiah. Nah, sehingga kemana-mana pakai ikat. Sampai pada waktu itu karena saya pertama pejabat yang pakai ikat, saya itu dikasih gelar si cepot katanya. Kemudian ada lagi yang mengatakan pakai ikat musyrik waktu itu. Ada yang mengatakan pakai ikat kafir. Ditambah lagi saya nyebutin sampurasun. Wah, sudah kemana-mana. Tapi saya biasa dengan itu semua. Dimusyrikin, dikafirin, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kemusyrikan dan kekafiran itu Allah yang menentukan, bukan orang. Urusannya ini dengan Allah. Saya pakai ikat terus sehingga dan dipanggilnya Akang. Saya tidak mau bilang bapak waktu itu. Saya Akang aja deh agar lebih dekat, agar tidak ada lagi sekat antara pemimpin dengan rakyatnya. Maka istilahnya Kang Dedi. Dan apa yang terjadi hari ini? Ikat tren. Hampir semua pejabat Sunda sekarang pakai ikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sampurasun. Semuanya apa kabar? Dalam kesempatan ini pokoknya doa terbaik buat kalian. Semoga kalian sehat selalu, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi di channelnya Kalijati TV. Dan jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, like, dan juga subscribe ya. Kita coba kupas tuntas lagi dan ada info-info terbaru tentang Cagup Jabar, pokoknya salah satunya nomor 4. Dan banyak jadi pertanyaan, kenapa Kang Deddy Mulyadi selalu pakai ikat? Nah, ini seru ya. Kenapa selalu pakai ikat? Nah, kayak gini nih ya, identik Jawa Barat nih. Jawa Barat tuh ini tuh seni turun temurun dari nenek moyang, dari abah aing, dari abah saya dulu ya. Karena ikat ini bukan sekedar ikat, kalau yang paham tentang ikat ini tuh salah satu peninggalan budaya juga. Jadi ikat si Sunda itu beda-beda, sama dengan Bali ya. Bali juga punya ikat atau udang. Kalau di Sunda itu ada istilah lain, sosopong atau apa ya. Begitu. Jadi ada filosofi yang sering dipakai Kang Deddy Mulyadi, itu ikat ya, ikat. Jadi kalau ikat itu ada juga bahasa yang sudah persegi, ada udah masagi. Ada unsur dari 4 kali 5 pancer juga. Kalau yang belum paham, jangan sembarang memusik-musikan orang, mengkafir-kafirkan orang gara-gara ikat kayak seperti ini. Ini tuh seni peninggalan nenek moyang dulu, karena saya lahirnya di Sunda ya, bukan di luar negeri, bukan di Arab Saudi, bukan di Eropa. Jadi nggak mau mulai budaya orang, budaya Sunda, siapa lagi kalau bukan kita sebagai penerusnya ya. Jangan sampai hilang. Nah, timbullah muncul di pejabat publik kita, siapa dia? Di Kang Deddy Mulyadi. Jadi jati diri Sunda dikembangkan sama Kang Deddy Mulyadi, salah satunya selalu pakai ikat. Unik ya. Nah, itu jadi pertanyaan. Ikat itu kalau bahasa Sunda, bahasa Indonesianya itu ikat. Ikat itu kenapa ditaruh di kepala? Pertama yang melindungi dari yang lain juga. Terus ada seninya unik gitu ya. Dan filosofi yang lainnya itu ikat tuh. Jadi kepala ini kan tempat pikiran ya. Nah, si ikat ini difilosofikan, kalau ada pikiran atau unsur yang bagus, kalau ada tekad yang atau tujuan yang positif, cepet-cepet kita ikat ya gitu. Cek Abah Uing. Nah, Kang Deddy Mulyadi menguak makna ikat Sunda yang dipakai Cagup Jabar Deddy Mulyadi ya, dikutip dari Detik Jabar.
Nyaris di banyak kesempatan, Kang Deddy Mulyadi tampil di hadapan publik dengan mengenakan ikat Sunda. Calon gubernur nomor urut 4 pada Pilgub Jawa Barat 2024 itu punya ciri khas, ya, mengenakan ikat kepala warna putih atau hitam dan yang lainnya. Mungkin sekarang kan udah zaman zaman sudah baru ya, jadi ikatnya banyak corak warna gitu ya, kayak ini gitu ya, warnanya beda-beda. Di antaranya ketika Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan mendaftar sebagai cagup ya, sebagai cagup ke KPU Jawa Barat pada Selasa tanggal 27 ya, bulan 8 2024 sore. Kang Deddy mengenakan ikat kepala alias iket, sementara Erwan mengenakan peci. Nah, itu kolaborasi yang bagus sekali. Ikat atau ikat kepala Sunda punya makna, bukan saja makna secara bahasa yang membentuk kata ikat itu, namun juga secara simbolik bahwa ikat erat dengan makna yang luhur, sopan dan pengendalian pikiran gitu ya, langsung diikat gitu ya filosofinya. Faktanya, ikat adalah warisan budaya tak benda Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2017 menetapkan ikat itu sebagai WBTB Indonesia ya, warisan budaya tak benda gitu ya. Nah, ikat Sunda secara bahasa di dalam kebudayaan Arab ada ikat kepala yang disebut dengan ikol. Kata tersebut seakar dengan kata akli yang berarti akal. Ikat kepala yang demikian itu bermakna agar akal selalu terjaga dari pikiran ya, yang ngelantur. Jadi ikat ini untuk mengikat akal dari pikiran-pikiran yang jelek gitu ya, selalu terjaga dari pikiran yang bagus-bagus gitu ya. Pada kebudayaan Sunda, fungsi ikat juga tidak jauh dari apa yang terjadi dalam kebudayaan lain. Namun tentu ciri-ciri yang khas seperti bentuk ikat, corak kainnya, dan makna yang disematkan pada ikat Sunda menjadi pembeda yang tegas dari ikat kepala lainnya. Jadi punya ciri khas ya. Dan ikatnya beda-beda, ada mahkota wangsa, ada barang bang semplak. Di Sunda itu lucu, tergantung pekerjaannya kalau dia dulu ya. Buku berjudul Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menjelaskan proses pembentukan kata ikat. Ikat pada mulanya berasal dari kata ikat, seperti pada kata ikatan, sesuatu yang mengikat ya. Namun karena ikat dipakai di kepala, maka terjadi perubahan bentuk menjadi ikat karena ditaruh di kepala. Di bahasa ikat itu jadi ikat ya, dengan pengertian yang khusus yakni ikat kepala gitu. Ikat terdiri atas dua suku kata, yaitu i dan ket. Sering muncul sebagai sesuatu yang bersifat kuat atau lengket. Misalnya pada kata pepereket, artinya berupaya sekuat tenaga. Pepereket kalau di sini itu ada pepereket itu kencang erat. Suku kata ket juga ada ditemukan pada ketan, yaitu beras ketan yang jika dimasak akan bertekstur lengket gitu ya. Jadi ketan itu. Di Sunda beras ketan adalah bahan utama pembuatan kudapan ulen. Ikat dengan berbagai bentuk dan wujudnya dipakai dengan suatu pertimbangan akan keserasian, kesopanan serta kepercayaan masyarakat setempat, karena unsur-unsur tadi terikat oleh adat yang kuat dan berlaku sejak dahulu. Tulis buku tersebut ya. Makna ikat Sunda ya, masih dikutip dari Detik Jabar. Ikat sebagai WBTB Indonesia, domainnya adalah kemahiran dan kerajinan tradisional. Pengguna ikat dikuasai oleh orang-orang di seluruh Jawa Barat. Orang-orang Jawa Barat menguasai ini ya. Setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat, masyarakatnya mengenal dan menggunakan ikat gitu ya. Kan sekarang udah mulai punah.
Anak-anak sekarang jarang, anak muda sekarang udah jarang pakai ikat. Nah, dimunculkan lagi, dikembangkan lagi. Maksudnya jati diri Sunda ini salah satunya ikat, dikembangkan oleh salah satu pejabat publik yaitu Kang Deddy Mulyadi. Keren nggak coba kalau nggak ada Kang Deddy Mulyadi? Mana ada gitu ya. Karena telah mengakar kuat sebagai tradisi di Sunda, ikat punya makna yang bisa dikuak. Makna yang terkuak akan semakin menguatkan alasan orang-orang Sunda memakai ikat dari generasi ke generasi. Jadi gitu, jangan sampai mengkapir-kapirkan tentang ikat karena punya makna tersendiri dan filosofi tersendiri ya. Dalam istilah lain, ikat sering juga disebut totopong. Nah, selain ikat bisa disebut juga totopong kalau di Sunda ya. Sebutan ini berasal dari kata tepung yang artinya bertemu. Tepung itu temu. Pertemuan satu orang dengan orang lain atau sebuah ujung tali dengan ujung satunya lagi disebut tepung. Menyatu mungkin ya. Kata ini kemudian mengalami pengulangan menjadi tetepung ya, yang pada gilirannya menjadi totopong. Ini Sunda loh ya. Sunda itu filosofinya luas ya. Jadi yang belum paham jangan sembarang ngomong di Sunda ya. Totopong secara umum boleh ditarik, makna totopong adalah pengikat silaturahmi sebagaimana ikatan sebuah tali. Ikat mengandung makna mengikat kepala. Objek yang diikat adalah kepala pria, bukan di perempuan ya. Kepala memiliki makna sebagai pemimpin tubuh dengan isinya yaitu otak ya. Otak merupakan tempat pikiran dan organ manusia sebagai ciri manusia makhluk mulia ciptaan Tuhan. Dengan otak ini manusia memiliki cipta karsa rasa sehingga mampu berpikir. Dengan memakai ikat kepala sebagai organ penting dapat dilindungi. Tulis buku Kemendikbud itu ya. Jadi anugerah Tuhan itu pikiran, terus harus kita memulai ya. Makna ikat menurut Kang Deddy Mulyadi ya. Di kantor KPU Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi menjelaskan mengapa dia mengenakan ikat. Baginya ikat bukan sekedar gestur pada saat mendaftar sebagai Cagup Jabar 2024 saja. Sebelumnya dia pun sering tampil di hadapan publik dengan ciri khas itu, selalu memakai ikat Kang Deddy itu kemana-mana, nggak pernah lepas. Itu ya, dia membawa seni-seni Sunda asli ya. Bagi Kang Deddy Mulyadi, ikat punya makna yang menjadi prinsip hidup orang Sunda. Kata ikat juga muncul dalam ungkapan sing saring set pageuh iket. Gitu. Ya, memilih ikat kepala memang ikat sudah bagian dari kehidupan saya, kata Kang Deddy. Orang Sunda itu punya dua prinsip. Cing saring cing pageuh kancing, set saring set pageuh iket. Ada gitu ya. Cing saring sing pageuh kancing artinya bahwa pandulah hidup kita dengan kekuatan hati, rasa dan cinta. Set saring set pageuh iket adalah pikiran kita tidak boleh kemana-mana tuh. Nanti anggaran harus fokus untuk rakyat, tidak boleh dipakai jalan-jalan terus, ucap Kang Deddy Mulyadi gitu. Jadi harus saring set pageuh iket. Jadi jangan kemana-mana ya antara ekonomi ya, harus fokus untuk rakyat begitu. Ada ragam ikat Sunda. Ikat Sunda pada mulanya adalah kain segi empat yang ditarik kedua ujungnya menjadi bentuk segitiga. Tadinya berbentuk segi empat kainnya, nah dilipat jadi segitiga. Kemudian kain itu dilipat-lipat sehingga membentuk kain seukuran lebar 3 jari. Dilipat ya. Kain itu kemudian dipakai di kepala. Nah, udah dilipat nih 3 jari, tuh kan, 3 jari dilipat. Tadinya 4 dan dari unsur 4. Dan di Sunda itu mengandung filosofi juga ya. Ada ilmu namanya papat kalima pancer gitu ya. Ntar bisa diterangkan lagi. Namun kini ada ikat yang simple, yaitu yang sudah dilipat-lipat dan dijahit sehingga kokoh dan tidak pudar jika dilepas. Seperti ini mungkin ya, ini udah jadi dijahit ya. Jadi karena simple gitu ya. Ada juga yang manual, ini udah jadi gitu ya. Jika dilepas, ini dari segi kemudian pemakaian seperti topi. Mana tadi ya?
Namun kini ada ikat yang simpel, yaitu yang sudah dilipat-lipat dan dijahit sehingga kokoh dan tidak udar jika dilepas. Kini dari segi kemudahan pemakaian seperti topi. Ragam ikat bisa dibedakan dalam dua kategori buhun atau ikat dalam tradisi Sunda lama, dan ikat modern yang telah disesuaikan dengan perkembangan mode. Gitu, sekarang udah modenya era globalisasi, beda-beda. Satu, ada ikat Sunda buhun, barang bang semplak. Beda nih, ini bukan barang bang semplak, ini mahkota wangsa nih. Ada barang bang semplak ke belakang. Ikat Sunda model ini, barang bang semplak ini memiliki ciri khas pada kain berbentuk segitiga di bagian belakang kepala. Tuh, di belakang kepala ya. Kain di belakang kepala tersebut menyerupai barang bang semplak, atau bahasa Sundanya pelapah kelapa yang jatuh namun masih menempel di pohon. Ya. Ikat model ini dahulu digunakan untuk para jawara dan kini banyak digunakan dalam pementasan pencak silat. Nah, sekarang ini ya, ada julang ngapak. Gitu ya, ada julang ngapak. Ikat model ini memiliki ciri khas kain berbentuk seperti burung yang sedang terbang dengan sayapnya, disebutnya julang ngapak. Ada parekos jengkol, macam-macam ya. Ada parekos nangka. Nah, itu ikat Sunda modern. Nah, ikat Sunda modern memiliki bentuk yang menyerupai ikat buhun. Ikat modern ini sering pula disebut ikat kiwari, ikat masa kini pada zaman sekarang. Ikat kiwari mengalami berbagai penyesuaian dengan perkembangan tren mode dan busana masa kini. Gitu ya. Contoh dari ikat model ini adalah ikat maung lempang. Maung lempang ada sekarang ya. Semakin berkembangnya zaman, nama ikat dikembangkan lagi. Ada ikat maung lempang, ada candra sumirat, ada praktis parekos, ada batu kuncir, ada makuta wangsa dan manca putra dan lainnya, ya. Itu jadi harus paham juga, yang belum paham tentang filosofi Sunda, salah satu tentang ikat, jangan main musik-musik dan mengkabir-kabirkan orang. Banyak filosofi yang belum dipahami. Jangankan orang luar, orang Sundanya juga, apalagi anak-anak sekarang juga nggak tahu tuh ya filosofi atau arti tentang ikat. Dan anak muda mudah-mudahan terpanggil atau termotivasi dengan adanya public figure Karnidi Mulyadi dengan mengangkat budaya seni ikat ini ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya buat semuanya, khususnya orang Jawa Barat. Terima kasih buat semuanya telah mampir di roomnya Kalijati TV, di channelnya Kalijati TV. Pokoknya doa terbaik buat kalian, semua kalian sehat dan sukses selalu. Jangan lupa untuk berbagi, silahkan komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampurasun, salam Jawa Barat istimewa.